Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 4.1 bersama saya Aliana Sipinggi Bikwanto, lalu Kang Angga Mahardika, lalu Kang Angga, Tairma Meida Susanti, Taima, dan Muhammad Regilvan Nuralgi. Halo Akang Tete, selamat malam. Halo Kang Regil. Hari ini di podcast ini kami akan bahas diskusi isu aktual mengenai smart governance. Nah, sebelumnya smart governance itu sendiri apa sih? Kalau enggak, tahu nggak smart governance itu apa? Itu adalah tata kelola pemerintahan yang pintar karena smart, yang memiliki konsep sekaligus praktek bagaimana caranya mengelola manajemen serta tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Seperti itu, smart governance. Jadi ada aplikasi teknologi di tata kelola pemerintahan ya, supaya segalanya bisa lebih efektif, efisien. Kalau dari berarti Kang ya? Kalau Kang Regil gimana? Ada tambahan untuk smart governance? Smart governance sendiri dapat dibangun dengan melibatkan 3 faktor penting atau 3 stakeholder penting. Yang pertama government, yakni pemerintah. Yang kedua private, bisnis ataupun pihak swasta. Yang ketiganya warga negara dan masyarakat. Yang dimana konsep ini harus diterapkan dan diukur dalam subdimensi yakni layanan, birokrasi, kebijakan publik. Jadi 3 aspek penting tersebut harus saling berkaitan dan saling bekerja sama agar melengkapi harus saling melengkapi agar terciptanya smart governance yang ideal. Jadi nggak cuma pemerintah aja ya, tapi ada 2 stakeholder lain. Pihak swasta maupun warga negaranya harus andil dan terlibat gitu. Terus untuk pengimplementasian smart governance itu sendiri ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi publik, keterbukaan tata kelola pemerintahan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini masih nyambung sama yang tadi Kang Regil ya, soal ada masyarakat dan gimana keterbukaan informasi kepada publik. Kalau dari Teh Irma gimana Teh? Iya sih Teh, betul. Smart governance kan kayak kita mau menghadapi era 4.0 ya, makanya si pemerintah itu butuh bantuan teknologi sama informasi. Nah, biasanya kita nyebutinnya tuh adalah e-government, yaitu kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan, itu adalah SPBE biasanya kita sebut, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini itu tuh untuk mendukung kualitas layanan, operasional birokrasi, sama kebijakan politik. Nah, salah satu contohnya nih untuk si smart governance ini tuh kayak pemerintah Jawa Barat dari Kang Emil itu kan meluncurkan program Desa Digital. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Oh iya. Desa Digital ya Teh. Sempat baca juga. Ya, gimana betul. tuh Kang? Desa Digital. Kalau tidak salah, deskripsi programnya tuh program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital, internet dalam pengembangan potensi daerah, Kang Teteh. Juga berkaitan dengan pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi, yang dimana dilihat desa digital ini merupakan digitalisasi yang dimana tujuan besarnya seluruh layanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet dibenahi, pemerataan internet, jadi nggak ada yang tumpang tindih internet, yang sebelah sini nggak ada internet, yang sana enggak. Jadi biar kota sama desa sama kali ya, nggak ada ketimpangan. Benar ya, betul. Tidak ada ketimpangan, yang dimana masyarakat desa juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan wilayahnya. Misalkan Sukabumi nih, mempromosikan daerahnya baik pariwisata maupun makanan-makanan khasnya. Jadi bisa dalam skala nasional maupun internasional, seperti itu.
Coba Teh Al mungkin ada tambahan. Berarti desa digital ini tuh ini ya, untuk di smart governance sendiri dia memperbaiki pelayanan publiknya gitu ya, pelayanan publiknya melalui digitalisasi. Jadi supaya tadi ya masyarakatnya lebih berdaya, terus informasi kan juga bisa lebih mudah masuk. Berarti di sini tadi perlu ada implementasi dari SPBE yang disebutkan oleh Teh Irma tadi ya. Iya, betul, Teh. Jadi dengan desa digital ini, kan desa itu unit terkecil pemerintahan ya, dengan unit terkecil yang dia udah digitalisasi nih, maka nanti akan membantu pemerintah mewujudkan smart governance secara luas gitu ya. Kalau keberjalanannya sendiri sebenarnya udah kayak gimana sih desa digital ini? Ya, desa digital ini memang dicanangkan oleh Pemprov Jabar sejak 2019. Ada desa digital kesehatan, desa digital multimedia, dan desa digital pendidikan. Untuk desa digital kesehatan itu di launching di Garut, di desa Kersamana. Dibuat untuk mengatasi ketimpangan antara fasilitas kesehatan dan ketersediaan dokter spesialis. Dan untuk digital multimedia itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing SDM di pedesaan dengan meningkatkan skill pembuatan konten digital dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat daerah. Jadi seperti yang tadi Kang Rekil bilang, jadi petani Sukabumi bisa memasarkan secara digital produk-produknya. Jadi ujungnya nanti akan menambah pendapatan di masyarakat desa gitu. Dan kemudian ada desa digital pendidikan. Dia menyediakan materi pendidikan yang bisa diakses secara offline luring dan selalu diperbaharui secara berkala. Pertama kali diluncurkan di Sinarasa Sukabumi dan direplikasi di Desa Bakung Kidul, Cirebon, Desa Penyadap, dan Desa Makassar, Kabupaten Bandung. Dan kesuksesan program ini terlepas dari 4 pilar yang mendukung program desa digital. Yang pertama, menyiapkan SDM andal, kemudian membangun infrastruktur digital, terus adanya pembiayaan teknologi dan komunikasi, serta pertumbuhan keuangan yang tinggi. 4 pilar ini akan dijalankan sampai 2023 dan sudah tertuang di roadmap. Sehingga nanti targetnya tidak ada lagi desa yang blank, tidak ada sinyal gitu. Bukan dari Kang Emil juga, desa ini desa digital sudah diterapkan, sudah dipersiapkan selama 5 tahun. Dan diharapkan jadi kecepatan yang luar biasa di desa, begitu Teh. Nah mungkin Kang, tapi kalau mau ngomong-ngomongnya 4 pilar yang tadi kan ada kayak apa pengembangan sumber dayanya tuh. Nah, kita kan tahu sendiri tuh kendalanya ya, salah satunya itu kan sumber daya di pedesaan itu tuh mungkin masih butuh pembinaan. Nah, kayaknya itu salah satu kendala kali ya untuk si desa digital ini. Terus belum lagi si anak mudanya, kan biasanya anak muda tuh pengennya malah kerja di kota, di tempat yang lebih enak, yang gajinya lebih tinggi. Kayaknya itu kendalanya kali ya. Itu salah satunya. Betul sekali Teh, Iman. Ya, kemudian saya juga identifikasi nih ada 2 kendala lagi. Yang satunya kan tadi internetnya harus cepet ya, harus ada di desa-desa. Tapi kan untuk saat ini si desanya terbatas gitu. Jadi nggak semua desa itu masuk ada internetnya gitu. Betul. Nah, Bahkan beberapa ketiganya desa masih ada kurang listrik ya Teh ya. iya betul, Masih belum masuk listriknya. juga ya. Ya, yang listriknya ada sesi mati lah sekian jam kan gitu. Yang Iya, pakai ada lilin juga memang. kan sebagian kan. Memang ada seperti itu. Nah, itulah kayaknya itu yang jadi hambatan deh ya, kendala di pengembangan desa digital ini. Oh, satu lagi Kang, ada yang ketiga itu kan kalau misalnya si desa digital kan kayak penduduknya itu harus punya medianya, harus punya jaringannya, segala macamnya. Itu kan kayak pemerintah harus mengalokasikan modal buat si penduduk-penduduk desa. Mungkin seperti itu sih yang kayaknya masih terkendala, terhambat. Menurut saya sih gitu. Tapi Teh, jika dilihat lebih rinci, pemerintah juga sudah melakukan untuk mengatasi kendala itu gitu. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah. Yang pertama ialah
pemerintah memberi dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal pendanaan, pendampingan, pelatihan, serta literasi digital, baik dari Oh, udah pemerintah ya. pusat, swasta, akademisi maupun masyarakat, sehingga tingkat literasi masyarakat itu naik, sehingga enggak terlalu blank lah, ada sosialisasi, ada pelatihan, ada pendampingan. Dan ada juga pemerintah memfokuskan sebagian pengelolaan dana daerah maupun desa yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya desa digital yang nantinya dapat dimanfaatkan pula untuk mengoptimalkan kinerja desa atau daerah tersebut. Sudah ada sebenarnya langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut, Teh. Oh, iya sih, betul Kang. Cuman memang belum semuanya aja kali ya, kayak tadi sebagian desa udah, sebagian desa belum, kayak gitu ya. Belum merata gitu ya. Belum rata. Belum merata, betul. Tapi emang bagus banget sih ini kalau dari pemerintah sudah bisa melakukan ini. Berarti ya cepat atau lambat sih kendala-kendala yang tadi Teh Irma sebutkan bakal terselesaikan gitu. Mungkin sedikit masukan dari saya, kan tadi ada satu kendala soal kurang kemampuan SDM kurang sama partisipasi anak muda kurang ya. Iya, Mungkin, betul Teh. Mungkin satu masukan kalau misalkan di desa-desa kan suka ada karang tarunanya gitu. Jadi bisa tuh pendekatan ke karang taruna supaya si anak-anak mudanya itu bisa dilibatkan di program-program yang ada yang masuk ke desa digital. Kemudian untuk yang masalah permodalan ya, tadi kan dari pemerintah itu ada pengalokasian ini ya dari dana desa gitu ya dikelolanya, sebagian untuk desa digital. Mungkin bisa juga cari dana CSR perusahaan gitu untuk biayai permodalan desa digital. Gitu sih. Oh iya benar, Teh, bisa tuh kayak gitu. Betul Teh, kayaknya bisa deh. Oh, sama ini mungkin share juga kayaknya kan ada petani milenial tuh yang dikelola sama milenial. Itu juga kan programnya Kang Emil. Kayaknya itu juga membantu deh. Iya betul. Karena kalau di desa biasanya pertanian ya yang kuat ya. Jadi bisa ini petani milenial. Ya, berarti dari diskusi ini kita bisa tarik kesimpulan ya, kalau memang smart government itu memang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien, melalui inovasi dan teknologi, dan juga menjadi lebih responsif dan komunikatif di dua arah, ya, tidak ada satu arah seperti dulu ya, jadi lebih interaktif juga. Tapi memang masih ada kendala-kendala, kan tadi disebutkan ada misalkan SDM, biaya segala macam, itu juga jadi biaya. Jadi masih banyak yang masih harus dibenahi dan harus ditingkatkan mungkin dari jalan program ini. Tapi tentu saja ini kita harus sambut dengan baik ya kan, karena menjadi titik awal dalam mewujudkan namanya smart governance di era digitalisasi 4.0 ini. Barangkali begitu ya Kang Tete ya? Iya, betul Kang, betul. Dengan kesimpulan tadi, demikianlah akhir dari diskusi kami mengenai smart governance. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Dah.